Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Hadirin Bapak, Ibu dan saudara sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan kita memanjurkan dan dalam kesempatan ini kita masih diberikan umur untuk dapat menjalankan ibadah tarawih dan menyelesaikan ibadah puasa pada hari yang 11 ya, atau ke-12 di bulan Ramadan. 14 di bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Bapak, Ibu serta adik-adik sekalian, saya teringat satu hadis yang hadis ini patut untuk kita jadikan peringatan hingga nanti akhir Ramadan. Karena menurut saya hadis ini unik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 6607. Hadis ini berbunyi, innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu atau apa-apa yang kita kerjakan itu dilihat pada akhirnya. Jadi apa-apa yang kita kerjakan itu semua dilihat pada akhirnya. Misal, jika kemarin kita bapak dan ibu, mungkin bapak-bapak di sini ya, di malam Jumat kemarin menonton Europa League atau Liga Eropa Barcelona kemarin, semua ditentukan pada menit terakhir. Siapa pemenang dari pertandingan itu ditentukan pada menit terakhir. Selalu seperti itu. Lomba memasak semua dilihat pada akhirnya. Rasanya enak yang mana? Semua dilihat pada akhirnya. Maka dari itu jika kita melihat hadis ini, biasanya dan semoga tidak terjadi di lingkungan di studio ini. Awal-awal Ramadan, orang berbondong-bondong datang ke masjid. Nah, itu biasanya 4 sop atau 5 sop yang disediakan itu selalu penuh. Nah, nanti di 15 hari yang kedua atau di minggu ketiga pada Ramadan, itu mulai orang udah berangkat ke kota untuk nyari diskonan baju misal, atau melihat-lihat beberapa keperluan yang itu baju diskon karena hari raya. Itu sebenarnya wajar dan tidak apa-apa. Tapi kita harus tetap menjaga ritme ibadah kita. Misal, anak-anak seusia saya yang masih remaja atau SMA ataupun kuliah seperti saya, mungkin datang ke masjid melihat ada takjil yang sedap gitu, yang lezat, yang enak. Kita terjadi itu di beberapa hari pertama, itu nggak masalah. Justru itu adalah bonus. Tapi kita harus menunaikan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah. Nah, itu yang harus diincar terlebih dahulu sebelum takjilnya. Jika ada pemuda kemudian datang ke masjid untuk mengambil takjil, itu nggak masalah. Tapi senantiasa mengambil takjil itu hingga akhir Ramadan sampai 30 hari 30 Ramadan. Dan itu dia harus dengan syarat dia harus mengikuti ibadah sholat maghribnya. Nah, pertanyaan yang menggantung di pandang kita sekarang, apakah kita tetap bisa menjaga ritme ibadah ini hingga hari ke-30? Karena tentu ini susah, ini berat, tapi ini ujian. Dan ingat, selalu disampaikan dulu ketika entah saya di sekolah dasar atau hingga sekarang saya di tempat kuliah, yang selalu saya dengar adalah Ramadan ini datangnya 1 bulan dalam 1 tahun. Ini jarang-jarang. Bahkan dulu sahabat di zaman Rasul menginginkan Ramadan itu setiap waktu, karena ganjaran dan pahalanya sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi adalah faktor kita dalam menjaga ibadah, ritme ibadah kita, maka yang kedua adalah faktor sosial kita sebagai manusia. Ada satu hadis, yang hadis itu lebih unik dari hadis yang pertama tadi, karena menurut saya hadis ini kaitannya sangat jauh, tapi maknanya begitu dalam.
Hadis ini berbunyi, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusdijahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, yang pertama dia harus memuliakan tamu. Yang pertama dia harus memiliki hubungan baik dengan tetangga. Yang kedua harus memuliakan dengan baik tamu yang datang ke rumahnya atau yang bertamu ke rumahnya. Dan yang ketiga, jika tidak bisa berkata baik, maka dia. Nah, di tiga hal ini, memperlakukan tamu dengan baik, memiliki hubungan yang baik dengan tetangga, dan menjaga lisan kita. Kalau kita tidak bisa berkata baik, maka sebaiknya kita diam. Ini disejajarkan dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Ini ketika saya baca, ternyata maknanya dalam dan hubungannya jauh. Maka dari itu, saya nggak heran kalau misalnya Islam ini memang agama yang benar-benar menjaga hubungan sosial dengan sesama. Hablum minallah terjaga dan hablum minannas terjaga. Ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, terjaga dengan ibadah kita. Dan hubungan kita dengan manusia yang lain, entah itu dengan sesama muslim ataupun dengan non-muslim, itu juga terjaga dengan baik. Maka dari itu, memiliki hubungan yang baik dengan tetangga ini sebetulnya peringatan untuk saya sendiri dan Bapak serta ibu-ibu sekalian. Kok kalau kita punya tetangga yang ternyata punya masalah, ternyata apalagi persoalan makanan ya, tidak bisa berbuka atau tidak cukup untuk membeli bahan makan dan sebagainya, dan kita dalam posisi lebih, kok rasa-rasanya kurang ajar kalau kita habiskan sendiri. Yang pertama. Yang kedua, ada tamu datang ke rumah kita karena kita dulu dendam mungkin dengan orang itu, atau dendam dengan sanak familinya, atau bahkan yang menurut saya jauh lebih aneh, kita dendam dengan orang yang memiliki hubungan dengan tamu ini walaupun sudah meninggal. Ini namanya sudah penyakit dalam hati. Kalau ada orang seperti ini orang yang sudah tidak waras menurut saya, karena dia menyimpan dendam itu pada orang yang sudah meninggal. Apalagi yang ingin dicari? Tamu datang ke rumah kita merasa punya persoalan dengan dia, punya masalah sama dia. Kita menjamunya dengan sangat kurang ajar, itu tidak baik. Yang kedua, yang ketiga, ketika kita berbicara, entah itu dengan orang-orang yang di bawah kita sekalipun, kita harus menjaga lisan kita dengan baik. Toh mentang-mentang ini orang pintar, ini orang kaya, ini orang ini dan bla 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 bla. Semua kisah-kisah orang kaya yang sombong itu matinya semua mengenaskan. Meninggalnya semua mengenaskan. Firaun, Korun, kurang kaya apa mereka ini? Apakah mereka orang bodoh? Tidak, mereka orang pintar. Mereka saudagar. Korun ini jago sekali atau mahir sekali dalam mencari uang di faktor bisnis. Dan yang pertama, Firaun ini sukses mempengaruhi satu kaum agar percaya kepada dia. Dan ini sangat sulit dilakukan pada saat ketika itu. Dia didapuk sebagai raja di Mesir kala itu. Dua orang ini sama-sama orang pintar, tapi dua-duanya matinya mengenaskan. Mereka kaya, mereka dikasih Allah kelebihan dalam segi harta, segi pangkat dan sebagainya. Datang Nabi ke mereka hina-hina. Nah, jika kita belajar dari kisah-kisah tersebut, maka toh sebaiknya apalagi kita isi satu RT atau satu RW, satu desa, mungkin kita menjaga hubungan baik dengan tetangga kita, menjamu dengan baik tamu yang bertamu ke rumah kita, dan menjaga lisan kita dengan baik. Apalagi nanti di akhir Ramadan ini selalu ada tata cara dan budaya Indonesia, kita saling memaafkan. Maka dari itu mulai bersihkan kita sekarang. Mungkin ada kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Kan itu
Saya udah berusaha semaksimal mungkin untuk nggak kesel sama dia, untuk nggak benci sama dia, dan saya masih ingin gini dan sebagainya. Rata-rata orang yang bicara seperti ini, yang pertama harus kita lihat adalah sholatnya. Saya ingat betul guru agama saya ketika saya SD, beliau bilang di depan. Ketika itu saya, jika saya tidak salah mengingat, situ saya masih kelas 4 SD. Di situ dia bilang, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini saya tahu ini kita sangat familiar dengan kata-kata ini, dengan ayat ini. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar, perbuatan yang jelek, perbuatan yang negatif. Kalau kita masih punya dendam sama orang, kalau kita masih mudah iri sama orang, ya dan ini bisa beli mobil, habis itu timbul omongan-omongan tidak benar yang dibisikkan oleh setan. Oh pasti dia ini datang berdukun, oh pasti dia ini begini-begini, oh pasti dia begini-begini. Oh, nggak manfaat sekali menurut kita. Rasa-rasanya kalau kita ini hidup cuma untuk ngomongin orang. Di bulan Ramadan dan masih bisa ngomongin orang, wah itu keterlaluan. Apa yang salah dengan hati kita? Nanti yang pertama harus kita perbaiki adalah sholat kita. Sebagai penutup, saya ingin mengambil potongan ayat di surat Al-Kahfi. Di potongan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'man al-falna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furutah." Barang siapa yang mengikuti jejak orang-orang yang melupakanku, wala tu'man al-falna qalbahu, barang siapa mengikuti jejak-jejak orang yang dilalaikan hatinya dalam mengingatku, wattaba hawa, maka hatinya akan diisi oleh hawa nafsu, wa kana amruhu furutah, maka urusan dalam kehidupannya berantakan. Sebetulnya kalau kita lihat ayat ini sangat canggih. Ayat ini disampaikan ke Rasul itu sudah ratusan tahun yang lalu, tapi ini pattern hidup. Ini adalah peta hidup kita. Walaupun al-qalba, siapa di sini, barang siapa di sini yang sudah berani meninggalkan yang wajib, ibadah wajib, ya, melalaikan hatinya dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dia meninggalkan sholat misalnya, atau meninggalkan puasa Ramadan yang sekarang kita jalankan, zakat dan sebagainya. Pasti di ayat ini runtutannya pasti legit. Kalau kita sudah berani lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita otomatis diisi hawa nafsu. Enggak mungkin ada orang Islam yang itu lalai mengerjakan ibadah-ibadah wajibnya terus kok hidupnya tenang-tenang saja, itu enggak ada. Itu enggak pernah ada. Hatinya pasti diisi oleh hawa nafsu, dan setelah hawa nafsu mengisi hatinya, maka wakana furqah, urusan-urusan dalam hidupnya berantakan. Sekarang mari kita berkaca pada diri kita sendiri, terutama yang tentu buat saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sedang mengusahakan sesuatu, entah itu bentuknya uang, materi, atau apapun itu juga, sekarang kok rasa-rasanya misal saya sedang mengenyam pendidikan, kok IPK saya jelek ya? Atau Bapak Ibu sekalian, kok saya kerja pagi, siang, malam kok segini-segini aja dapatnya, kok saya nggak pernah dihargai sama bos saya, kok saya ketika mendidik anak bos saya begini dan sebagainya, kok dagangan saya nggak laku-laku dan sebagainya. Mungkin kita sudah berusaha secara pembelajaran, tapi kita belum berusaha semaksimal mungkin dalam faktor ruhiyah. Kita belum sama sekali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Kita sudah belajar bagaimana berbisnis dengan baik, kita sudah mendengarkan ini, itu saran itu, kita sudah menormalisasikan segala apapun yang berhubungan dengan materi dan uang. Kok rasa-rasanya masih kurang. Nah, itu berarti faktor keikhlasan kita dalam bekerja yang itu belum dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selalu kita baca di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, dan semoga kita semua yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang senantiasa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang benar, jalan yang lurus. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.